Ke toko ikan beli akuarium. Halo, assalamualaikum. Maaf numpang mantun ya. Oke guys, jadi bertemu lagi dengan saya di sini dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Nah, ini sekarang aku nggak sendirian ya, karena aku sekarang ditemani sama kartu-kartu sini. Tara, kartu-kartu dari ini tuh udah dari zaman aku maba ini nih. Gak kerasa udah sebanyak ini ya. Ini mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7 gitu ya. Ini tuh sekarang aku harusnya skripsi ini harusnya sekarang tuh. Cuma ya karena ada beberapa mata kuliah yang aku gak lulus, jadi aku harus ulang lagi gitu ya. Ada mata kuliah yang apa jenenge yang harus diulang gitu ya. Wes pokoknya moga-moga aja bisa lulus sebelum semester 14. Soalnya kalau di kampus aku kan kalau misalkan udah sampai semester 14 udah 7 tahun belum juga lulus, itu bisa di DO alias di drop out. Nah, kalau di kampus kalian DO-nya tuh berapa? 14 juga kan? Oke, yang lebih dari 14 mungkin ini ya, komen di bawah nih ya. Oke, ini kita mulai dari mana dulu nih? Dari ATM nggak? Kita mulai dulu dari harga transfer. Kindi yo harga transfer gitu. Kok ning kene ora ono ya? Ini analisis vertikal. Oh iki transfer pricing. Yoi, transfer pricing. Metodenya tuh kalau di transfer pricing itu tuh ada 5 ya metodenya ya. Ada metode pembagian pembagian laba, ada metode perbandingan harga, ada metode laba bersih transaksional, ada metode harga penjualan kembali, ada metode biaya plus ya. Pokoknya ada 5 metodenya ya kalau dalam transfer pricing itu. Nah, transfer pricing itu tuh maksudnya gimana sih, Nek? Transfer pricing itu jadi misalkan ini divisi pembeli ya. Nah, terus ini divisi penjual. Nah, jadi yang dimaksud transfer pricing di sini itu suatu hubungan antara divisi pembeli sama divisi penjual ini ya, dalam rangka transfer apa? Transfer barang atau jasa dalam internal perusahaan. Oke. Seperti itu ya. Terus kalau transfer pricing atau harga transfer itu contohnya gimana? Contohnya misalkan begini. Misalnya perusahaan yang saling berhubungan ya, misalkan ya kayak benang, kayu sama konveksi gitu ya. Pokoknya satu rangkaian ya pokoknya ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika terjadi transfer barang dari satu divisi ke divisi yang lain gitu ya. Nah, berarti ada dua pihak ya. Yaitu divisi penjual, pihak penjual sama pihak pembeli. Oke. Pihak penjual sama pihak pembeli. Oke. Kalau dari divisi penjual itu tuh merupakan penjualan atau pendapatan ya. Kalau di perusahaan dagang sama manufaktur pakainya penjualan, kalau di perusahaan jasa itu pakainya pendapatan ya. Terus kalau divisi pembeli itu ada apa namanya? Kalau di divisi pembeli itu tuh dia merupakan ini beban atau harga pokok ya.
Jadi kalau di perusahaan dagang, di perusahaan manufaktur itu dia pakainya harga pokok, tapi kalau di perusahaan jasa itu dia pakainya beban pokok gitu ya. Beban pokok pendapatan gitu. Itu transfer pricing. SPM itu tuh kita sekarang materinya sampai mana tuh SPM itu? Sampai pusat investasi ya. Kan kalau ke pengusuran apa namanya, pusat investasi itu kan ini toh bisa diukur melalui 2 metode ya, bisa apa namanya diukur dengan 2 metode, bisa dengan ROI, return on investment, atau bisa juga dengan RI, residual income gitu ya. Ada 2 nih. Nah, terus kalau ROI itu tuh rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya tuh berarti laba ya. ROI itu tuh rumusnya berarti ya laba dibagi penjualan kalau ROI. Nah, terus kalau rumusnya RI itu rumusnya gimana rumusnya? Aduh, lupa aku. Kalian cari sendiri ya di Google ya, atau lihat dari artikel juga boleh, atau mungkin dari artikel yang dikasih sama dosennya gitu, atau mulai lihat dari buku-buku mana gitu juga boleh gitu. Nah, lalu selanjutnya kita bertemu sama ini ya, profit margin ratio. Oke, ini kita ada nih, kalian kelihatan nggak nih si profit margin ratio? Nah, ini nih, ayo siapa yang tahu nih profit margin ratio itu berasal dari rasio apa? Ayo gini, profit margin ratio ki asale saka ngendi? Asale saka rasio apa? Ayo nek profit margin ratio. Profitabilitas kah? Solvabilitas kah? Ya. Profitabilitas atau solvabilitas? Dari profitabilitas ya. Ki koncone ROA karo ROE gitu. Koncone ROA karo ROE gitu. Terus kalau rasio solvabilitas itu ada apa aja? Ada debt to total asset ya. Rasio terhadap total aset. Debt to equity ratio. Rasio terhadap modal, terhadap total ekuitas ya. Itu rasio solvabilitas ya. Kemarin masih inget kan rasio-rasio keuangan gitu toh? Rasio keuangan sama contohnya sama rumusnya itu masih inget kan? Ayo rasio likuiditas. Itu ada rasio apa aja ya? Ada current ratio ya. Ada quick ratio sama current asset ya. Terus kalau di rasio aktivitas itu ada perputaran piutang, ada rata-rata umur piutang, ada perputaran persediaan, ada rata-rata umur persediaan, terus ada perputaran total aktiva, ada perputaran aktiva tetap, ada perputaran modal kerja ya. Modal kerja itu asalnya dari aktiva lancar dikurangin utang lancar ya, itu rumusnya modal kerja itu. Nah, terus ke rasio profitabilitas itu ada ROA ya. Kini ke ROA. ROA ki apa? Return on asset. Ya, return on asset. Nah, terus nek ROE ki apa?
return on equity. Loh, ini wonge iki lho. Oh, ROE. ROE. Rasio profitabilitas. ROE ini rumusnya piye iki? Laba bersih dibagi modal saham. ROE ini menunjukkan jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal, gitu ya. Itu ROE, menunjukkan jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal. Oke. Kita sekarang ini ya. Oh, ini ada efektivitas nih. Wow, gambarnya kayak gunung nih ya, kayak Gunung Merapi ya kalau di Jogja ya, nih. Udah pernah ke Merapi belum yang di Kaliurang situ? Terus kalau ke Suraloka udah pernah? Oh, gak apa-apa kalau belum, nanti kapan-kapan kesana lah ya, kalau pas slow, kalau pas libur lah ya. Oke, efektivitas. Efektivitas tuh hubungan antara output pusat pertanggungjawaban sama tujuannya. Nah, jadi semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektiflah satu unit tersebut gitu. Itu efektivitas ya, efektivitas. Oke, efisiensi ndi efisiensi koncone efektivitas. Ki koncone efektivitas ki ndi sih efisiensi, efektivitas dan efisiensi. Makanya kita kalau dalam manajemen gitu ya, kalau di dalam ilmu manajemen gitu kan, kita kan sering dengar istilah ini toh, efektivitas sama efisiensi gitu kan. Anak manajemen mana suaranya ini, ayo anak manajemen gitu ya. Masanya anak manajemen masa nggak ngerti ini? Aku aja akuntansi juga ngerti nih, aku yang akuntansi ya. Investor. Investor ki untuk balas jasa ora ya. Balas jasa iki dividen yo nek investor ki. Balas jasa iki dividen investor. Nek investor ki apa? Pihak yang menginvestasikan dana dalam perusahaan. Dia dapat balas jasa enggak? Balas jasanya udah ya tadi ya. Namanya dividen. Jadi nek investor ki engko akhirnya bakalan entuk sing jenenge ki dividen ya. Nek investor ki engko bakalan entuk dividen. Terus nek kreditor, oke, investor, kreditor, ki podo-podo pengguna eksternal laporan keuangan KB ya ki. Pengguna eksternal laporan keuangan masih ingat? Ada investor, ada kreditor ya, ada supplier atau pemasok ya bahasa Indonesianya ya, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Kalau di Jogja tuh sekarang kantornya udah pindah di ini deket Tugu gitu ya, di Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Terus kayak Asosiasi Tenaga Kerja, analisis keuangan, sama customer ya. Itu semuanya itu pemakai eksternal laporan keuangan gitu ya. Pemakai eksternal
laporan keuangan. Terus pemakai internalnya siapa? Pemakai internalnya gitu ya. Contohnya kayak bagian SDM, bagian pemasaran, terus kayak bagian keuangan gitu ya, sama manajemen gitu ya. Terus kayak karyawan di dalam perusahaan gitu. Nah itu tuh pemakai internal laporan keuangan semua itu dia. Oke, sekarang analisis SWOT ya ini ya. Kita beralih ke analisis SWOT aja ya ini ya. Lambu iki koncone efektivitas ki ilang neng di lambu aku ya arti aku koncone efektivitas ki. Udah kita beralih ke analisis SWOT aja lah. Nah, strength itu tuh gimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada ya. Itu strength. Weakness itu tuh gimana caranya ngatasin kelemahan yang mencegah keuntungan. Opportunity, gimana kekuatan mampu ngadepin ancaman yang ada. Threat, gimana cara ngatasin kelemahan yang mampu membuat ancaman jadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Nah, kalau cara makainya analisis SWOT itu gini ya, cara makainya ya. Kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi ya. Terus apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi yang lainnya ya. Terus keunikan apa yang dimiliki oleh organisasi. Nah terus yang keempat, apa yang bikin kita tuh dapat penjualan. Yang kelima, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita ya sebagai suatu kelebihan. Nih kayak gini cara pakai analisis SWOT gitu ya. Ntar di pelajaran lagi, ntar diapain lagi ini kalau misalkan belum apa gitu ya. Ini biasa SWOT ini dipakai terus loh. Ini SWOT ini bisa dipakai terus loh buat kerja, bisa dipakai loh ini buat kerja nih. Oke. Selanjutnya kita ada penggunaan kas gitu ya. Oke, penggunaan kas. Nek, kas ki sajane nggo apa toh kas ki? Oke. Dipakai buat ngeluarin biaya produksi kayak biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik ya. Dulu di akuntansi biaya udah pernah kan ya dulu ya di akuntansi biaya ya. Oke, terus buat beli saham sama obligasi, buat investasi jangka pendek sama investasi jangka panjang ya. Nah, itu menggunakan kas ya itu ya. Terus untuk beli aset tetap ya. Untuk beli aset tetap. Terus untuk pembelian kembali saham yang beredar ya. Oke. Pembelian kembali saham yang beredar gitu ya. Istilahnya kayak saham treasury gitu lah. Saham yang dibeli kembali oleh perusahaan atau saham yang ditarik dari peredaran ya. Namanya saham treasury. Terus pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik gitu ya. Pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik gitu ya. Nah, ini menggunakan kas gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan kas untuk kepentingan pribadi, nah itu namanya private ya. Kita menggunakan kas untuk kepentingan pribadi namanya private. Jurnalnya gimana jurnalnya? Debitnya private, kreditnya kas. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada transaksi, misalkan ini Tuan Andi mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 gitu ya. Terus jurnalnya gimana mas jurnalnya? Ya berarti debitnya private 500.000,
kreditnya kas sebesar 500.000. Udah gitu aja jurnalnya ya. Terus kalau misalkan kita bayar utang jangka pendek, bayar utang jangka panjang gitu ya, itu menggunakan kas ya, oke. Terus bayar sewa, bayar bunga, bayar pajak, bayar dividen dan lain-lain sebagainya, nah itu menggunakan kas juga. Terus kayak beli barang dagang secara tunai itu menggunakan kas ya, oke. Pokoknya yang pembelian secara tunai itu pokoknya itu menggunakan kas semua lah ya, pokoknya ya. Pembelian secara tunai itu pokoknya menggunakan kas gitu. Terus bayar biaya operasional perusahaan kayak biaya gaji, kayak biaya perlengkapan kantor, biaya iklan dan sebagainya gitu ya. Itu menggunakan kas. Okay. Oh iya, kita tuh dulu masih ingat nggak nih jurnal khusus nih di perusahaan dagang nih. Dulu kan soalnya di akuntansi perusahaan dagang kan juga pernah dengar ini tuh 5 jurnal khusus. Masih ingat ya, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas gitu. Nah, berarti kalau jurnal penjualan itu kan ini tuh, kalau jurnal penjualan sama jurnal pembelian itu kan berarti kan mencatat ini toh, kalau jurnal penjualan pembelian gitu toh. Itu buat nyatet ini toh kayak pembelian atau penjualan barang dagang secara kredit toh. Terus kalau misalkan jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas itu kan itu buat nyatet apa? Pembelian atau penjualan barang dagang secara kredit atau secara tunai? Secara tunai ya, karena transaksinya itu menggunakan kas ya. Jadi dia gunanya buat nyatet barang pembelian atau penjualan barang dagangan secara tunai gitu. Oke. Oke, ini ada siapa lagi nih? Oke, ini ada siapa lagi sini tuh kita. Oke. Ini ada namanya goal congruence atau keselarasan tujuan ini dari mata kuliah mana? Dari SPM, Sistem Pengendalian Manajemen. Oke. Nah, jadi goal congruence itu tuh itu keselarasan tujuan antara tujuan individu dengan tujuan perusahaan ya. Nah, tujuan kita sebagai individu itu apa? Tujuan kita sebagai individu gitu ya. Kita bekerja di perusahaan ya. Nah, itu tujuan kita tuh apa? Bekerja di perusahaan itu. Kita mengharapkan gaji yang setinggi-tingginya gitu ya. Terus kalau tujuan perusahaan itu apa? Tujuan perusahaan ingin untung ya, perusahaan ingin mendapatkan profit ya. Terus perusahaan ingin survive, ingin hidup selamanya ya. Nah, gitu. Nah, keselarasan tujuan itu ya, itu tidak akan pernah ada yang sempurna ya. Tidak akan pernah ada yang sempurna ya. Karena apa? Karena kita sebagai individu punya keinginan gitu. Tentunya keinginannya sangat tinggi ya. Sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oh, misalkan si A misalkan kerja di perusahaan B gitu ya. Dia pengen gajinya misalkan berapa misalkan ya? Pengen gajinya tuh 15 juta, pengen gajinya tuh 20 juta gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan perusahaan itu apa? Dia juga punya keterbatasan ya dalam kompensasi, kayak dalam memberikan kompensasi kepada anggota-anggotanya ya, atau pegawai yang bekerja gitu ya.
kayak bonus gitu ya, kayak gaji dan lain sebagainya gitu ya. Dia juga punya keterbatasan gitu ya. Jadi kayak misalkan si A tadi misalkan mengharapkan gaji terlalu tinggi, misalnya pengen gajinya 20 juta gitu ya. Padahal di perusahaan tersebut tuh dia sangat terbatas gitu ya, sangat apa jenenge, dia nggak bisa ngasih gaji setinggi itu. Karena apa? Karena perusahaan juga ingin untung gitu ya. Kalau misalkan perusahaan yang ngasih gaji ke karyawannya terlalu banyak sesuai dengan yang diekspektasikan sama apa misalkan si anggotanya itu tadi yang bekerja di perusahaan itu tadi, sesuai dengan ekspektasinya dia gitu, itu perusahaan tuh bakalan bangkrut itu ya, karena ngasih gaji ke si dia tuh terlalu tinggi gitu ya. Terus kalau udah gitu nggak akan terjadi namanya keselarasan tujuan gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahamin? Bisa. Insya Allah bisa lah ya. Oke, ada pertanyaan? Wah, nanti masih pertanyaannya gini mesti. Mas, saya izin ke kamar mandi dulu ya. Mas, saya izin pulang dulu ya. Oke. Analisis vertikal. Oh, ini delokon ki. Apik lagi gambarnya ki. Analisis vertikal. Analisis vertikal. Itu tuh dia fokusnya cuma ke laporan laba rugi sama ke neraca ya. Dia fokusnya ke laporan laba rugi sama ke neraca gitu. Nah, jadi yang dilakukan itu cuma pada laporan laba rugi sama pada neraca. Oke ya. Nah, kalau di laporan laba rugi itu ya, itu yang dijadikan acuan itu tuh akun penjualan ya. Tapi kalau di neraca ya, itu yang dijadikan acuan itu total aktiva ditambah total pasiva. Kalau di neraca ya. Oke, balik lagi ke laporan laba rugi tadi. Nah, kenapa kalau kenapa akunnya kalau yang di laporan laba rugi itu akunnya yang harus dijadikan acuan itu harus akun penjualan. Kenapa sih, Mas? Karena ya Karena sesuai dengan tujuan analisis vertikal. Kita ngelakuin tujuan analisis vertikal itu tujuannya untuk apa? Tujuannya kita ngelakuin analisis vertikal kayak gini. Ya, karena kita juga kepingin gitu lah, kepingin kita pengen tahu kontribusi terhadap penjualan itu tuh ditunjukkan kepada siapa? Kepada pihak eksternal ya. Karena kita pengen tahu gitu ya, kontribusi penjualan gitu ya, kontribusi terhadap penjualannya seperti apa gitu ya. Kita pengen tahu gitu. Terus kalau misalkan di laporan neraca ya. Nah, terus itu gunanya analisis vertikal di neraca itu buat apa sih? Kalau di neraca itu dia gunanya itu buat ini, kita bisa mengukur komponen laba rugi, laporan laba rugi yang lain itu tuh berapa persen dari penjualan gitu ya. Komponen laba rugi yang lain itu tuh berapa persen dari penjualan. Nah, terus untuk rumusnya itu kalau laporan laba rugi ya, kalau di laporan laba rugi itu pembilangnya nominal
akun tersebut ya. Lalu penyebutnya nominal akun penjualan, lalu dikalikan 100%. Gitu ya. Oke. Nah, kalau perusahaan net income-nya tinggi ya, penjualan bersihnya tinggi gitu, itu menunjukkan perusahaan itu bagus dalam mengelola asetnya ya. Nah, tapi kalau perusahaan mengalami rugi ya, itu berarti net income-nya negatif. Berarti hasil analisis vertikalnya negatif atau positif? Ayo, negatif atau positif hasil analisis vertikalnya? Negatif ya. Oke. Kita ada lagi. Kita ada teman baru lagi dari akuntansi pengantar 2 nih ya, udah ini dari zaman aku maba dulu ini nih. Sistem pesanan saham. Nah, kalau saat penjualan itu tuh debitnya kas sama modal saham, kreditnya piutang pesanan sama modal saham gitu ya. Itu jurnal untuk mencatat transaksi sistem pesanan saham gitu ya. Dulu di akuntansi pengantar gue masih ingat yang jurnal-jurnal nyatat kayak saham-saham gitu tuh, masih ingat dulu. Kayak jurnal penjualan lamsam gimana, jurnal penjualan lamsam saham. Nah, jadi jadi debitnya saham biasa atau saham preferen, lebih tepatnya saham istimewa ya. Terus kreditnya itu kas ya. Jadi debitnya agio saham biasa atau preferen ya, tergantung nanti transaksinya seperti apa gitu. Itu di debit. Nah, kreditnya itu kas ya. Gitu. Karena kita melakukan transaksi apa? Sorry. Transaksi saham lah ya, ya. Oke. Bagaimanakah jurnal penjualan tunai saham ya? Kalau penjualan tunai saham, jurnalnya gimana ya? Debitnya modal saham sama agio saham, kreditnya sorry tadi modal saham sama agio sahamnya di kredit, kasnya di debit ya, yang penjualan tunai saham tadi ya. Oke, jurnalnya kira-kira seperti itu gitu ya, untuk jurnalnya gitu. Tahu kan gawe jurnal toh? Ayo biasanya nek makul akuntansi akuntansi ki biasanya kon gawe jurnal ya nek akuntansi ki. Jadi ini ya dhewe kudu ngerti sek di debit ki akun opo wae, nek sing kalau lu kayak kredit ki akun opo wae yo kudune yo kudu ngerti gitu loh. Terus untuk akun laporan rekonsiliasi bank. Nah, kita membuat laporan rekonsiliasi bank. Itu kira-kira untuk apa kita membuat laporan rekonsiliasi bank itu? Buat nentuin saldo kas yang benar ya.
Terus rekonsiliasi bank tuh kita simpen di mana? Di rekening Giro ya. Gio mah nama dokter gigi mah. Gio mah nama ini nih, nama klinik dokter gigi yang di Jalan Kaliurang sini. Giro. Oke. Nah, itu. Terus yang menambah saldo kas bank itu ada akun setoran dalam perjalanan ya, ada kas di tangan, sama kesalahan pembebanan oleh bank ya. Itu menambah saldo kas bank semua ya. Yang menambah saldo kas perusahaan ada jasa giro, wesel tagih, sama pembatalan cek. Itu menambah saldo kas perusahaan. Nah, terus yang mengurangi saldo kas perusahaan ya biaya administrasi bank ya, sama kesalahan dalam catat ya, itu mengurangi saldo kas perusahaan. Sama setoran perusahaan lain juga itu dia bisa mengurangi saldo kas perusahaan juga ya dia ya. Tapi kalau yang mengurangi saldo kas bank itu ada apa wae ya gitu. Saya mengurangi apa ya? Cek beredar. Nah, aku mengurangi saldo kas bank kalau cek beredar. Oke. Oke, sampai di sini dulu ya ini ya. Ini soalnya kita udah di pertemuan 8 nih ya. Soalnya kan kemarin habis UTS UTS. Nah, jadi berhubung kita udah tahu materi-materi sebelumnya gitu. Nah, semoga ini untuk UAS kita bisa menjadi untuk pertemuan selanjutnya kita lebih baik lagi ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Belajarnya lebih rajin lagi belajarnya. Terus kayak misalkan untuk baca-baca buku, untuk ngapalin gitu lebih kita tekunin lagi ya, soalnya supaya kita bisa dapat nilai yang lebih baik lagi dari yang UTS kemarin ya. Kemarin UTS nih dapat berapa yang main UTS tuh? Belum tahu nih kira-kira. Moga-moga aja ada yang dapat A ya. Moga-moga aja nggak dapat D atau E gitu ya. Pokoknya paling rendah tuh C lah ya nilainya, itu pokoknya paling rendah tuh. Tapi dapat C aja pokoknya paling rendah ya. Dapat C ya udah, alhamdulillah dapat C gitu. Yang penting nggak ngulang lah ya. Terus nih buat syarat kelulusan tuh, itu pertama IPK-nya minimal 2,75 untuk syarat kelulusannya. Nah, terus untuk terus kita nilai D itu maksimal 1 ya, 1 mata kuliah. Terus kita satu mata kuliah tuh nggak boleh ada nilai yang E ya, nggak boleh ada nilai E gitu. Itu untuk syarat-syarat kelulusan gitu ya. Jadi di semester akhir nanti tuh IP-nya itu harus 2,75 gitu IPK-nya itu ya. Makanya pokoknya mulai dari sekarang tuh kita harus, pokoknya kita berusaha lah ya, pokoknya kita tuh ikhtiar lah ya. Semoga nanti kan kalau kita berusaha, kita ikhtiar gitu, Tuhan pasti nanti bakal kasih kita jalan nanti kita. Semoga aja ada jalan keluar ya, amin. Oke, mungkin
Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyain lagi, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Any question? Oke, baik. Karena nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk perkuliahan pada malam ini. Kalau sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, tolong dimaafkan. Oke, cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.